Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aziz dengan NPM akhir 106 dari jurusan Perikanan Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah data rancangan acak kelompok. Nah, di sini ada soalnya, yaitu dilakukan penelitian mengenai pengaruh padat penebaran Gracilaria sp terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan bandeng pada budidaya sistem polikultur dengan menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak kelompok 3 perlakuan 4 kali ulangan, yaitu perlakuan A tanpa Gracilaria sp, perlakuan B Gracilaria sp 250 kg per 2.500 meter kuadrat, dan perlakuan C Gracilaria sp 500 kg per 2.500 meter kuadrat. Lalu bagaimana kesimpulan percobaannya? Nah, di sini sudah ada datanya ya, langsung kita olah saja datanya. Kita jumlahkan, totalnya itu sama dengan sum. Kita blok data perlakuan aja ya. Bentar, ulangi. Sama dengan sum. Nah, kita blok, enter, lalu drag ke bawah, lalu kita rata-rata rumusnya average. Kita blok lagi perlakuan A, enter, lalu drag ke bawah, lalu kita cari variansnya sama dengan var s. Kita blok perlakuan A, enter, lalu drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita totalkan ulangannya, itu sama dengan sum. Kita blok, enter, lalu kita drag ke samping, kita rata tengahkan biar sejajar, lalu kita jumlahkan total. Kita blok, enter. Nah, beri warna supaya terlihat. Nah, di sini kita menghitung F hitungnya ya, mencari F hitungnya. Rumusnya itu varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, sama dengan varian terbesar di sini 0,025 dibagi varian terkecilnya yaitu 0,006. Enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari faktor koreksi, yaitu sama dengan kurung buka jumlah total yang sudah tadi diberi warna ini dipangkatkan 2, dikuadratkan ya, lalu dibagi dengan di sini perlakuannya ada 3 perlakuan dan ulangannya ada 4 kali perlakuan dikali ulangan. Kita enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari JKP, jumlah kuadrat perlakuan, dengan rumus sama dengan sum SQ. Kita blok total perlakuannya, blok total perlakuan, kita kurung tutup, kita dibagi dengan ulangan. Nah, ulangannya di sini ada 4 ulangan, lalu dikurangi faktor koreksi, enter. Nah, selanjutnya kita mencari JKU, jumlah kuadrat ulangan. Nah, rumusnya sama, yaitu sum SQ
Nah, sekarang blok total ulangan yang ini. Blok total ulangan, kurung tutup, lalu dibagi dengan perlakuan. Perlakuannya tadi ada 3 perlakuan, lalu dikurangi faktor koreksi, enter. Nah, sekarang kita mencari sebelum kita mencari JKG itu jumlah kuadrat galat, kita mencari jumlah kuadrat totalnya terlebih dahulu. Nah, jumlah kuadrat total sama dengan sum SQ blok seluruh data ulangan. Nah, kita blok seluruh data ulangan, kurung tutup, lalu dikurangi faktor koreksi, enter. Nah, setelah itu kita mencari JKG, yaitu rumusnya sama dengan JKT dikurangi JKP dikurangi JKU. Dapatkah hasilnya? Nah, selanjutnya kita ke tabel ANOVA. Kita mencari nilai derajat bebas perlakuan. Nah, derajat bebas perlakuan sama dengan total perlakuan. Nah, total perlakuan di sini ada 3 dikurangi 1. Nah, kita mencari DB ulangan, yaitu total ulangannya ada 4 dikurangi 1, jadi 3. Nah, untuk mencari DB galat, yaitu DB perlakuan sama dengan DB perlakuan dikali DB ulangan. Nah, selanjutnya untuk mencari DB total sama dengan sum blok data DB-nya, lalu enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai JK perlakuan. Nah, JK perlakuan yaitu bisa dilihat dari sini ya. Nah, ada perlakuan, ada ulangan, ada galat, ada total. Nah, di sini kita bisa di copy saja ya. Nah, Ctrl C, kita langsung paste spasial values. Nah, sudah ada. Nah, kita mencari KT perlakuan. KT perlakuan sama dengan rumusnya JK perlakuan dibagi DB perlakuan, enter. Lalu mencari JK ulangan sama dengan JK ulangan dibagi DB ulangan, enter. Mencari KT galat, yaitu JK galat dibagi DB galat, enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai F hitungnya. Nah, rumusnya yaitu KT perlakuan dibagi KT galat, enter. Nah, mencari
yang baris keduanya, yaitu KT ulangan dibagi KT galat. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari nilai F tabel. Nah, F tabel di sini kalau untuk 0,05 itu perikanan, kalau 0,01 itu untuk fakultas kedokteran ya. Nah, jadi kita mencari yang 0,05 dulu, rumusnya sama dengan F INVRT. Nah, INVRT 0, kita pakainya 0,05. Nah, sini pakainya koma. Titik koma DB perlakuan lalu DB galat. Ruang tutup, kita enter. Nah, selanjutnya kita mencari untuk yang di bawahnya sama dengan FIN. Nah, tetap sama ya, FIN RT 0,05 titik koma DB ulangan lalu DB galat, enter. Untuk yang 0,01 sama rumusnya ini FI INPRT, tapi ininya 0,01. DB perlakuan sama ininya DB galat juga. Nah, ini sama FINRT 0,01 DB ulangan DB galat, enter. Nah, ini jadi bentar ya, kita jangan ini. Nah, selanjutnya kita membuat kesimpulan nih. Nah, di sini sudah ada kesimpulannya supaya cepat ya. Nah, untuk A perlakuan, F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, ini ya lebih besar dari F tabel, maka terdapat perbedaan nyata, H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan nyata antara perlakuan yang diberikan. Nah, untuk yang ulangannya, F hitungnya lebih besar juga ya dari F tabelnya ini, maka terdapat perbedaan nyata, H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi artinya jelas ya terdapat perbedaan nyata antara ulangan yang diberikan. Nah, karena tadi lebih besar F hitungnya, maka kita lanjut ke uji Duncan. Nah, di uji Duncan ini kita menghitung nilai SX-nya, yaitu KT galat dibagi jumlah ulangan ya, R2 jumlah ulangan. Lalu dipangkatkan 0,05. Nah, rumusnya ini yaitu KT galat sama dengan KT galat dibagi jumlah ulangan. Sebentar. Pakai kurung buka, dibagi jumlah ulangan. Nah, jumlah ulangan tuh kan tadi di sini ada 4 ulangan ya.
4 ulangan. Lalu dipangkatkan 0,05 0,5 maaf 0,5, lalu kita enter. Nah, kita mencoba ya yang memakai rumusnya sama dengan SQRT. Nah, KT galat dibagi dengan ulangan ya. KT galat dibagi dengan ulangannya ada 4 juga. Nah, sama ya hasilnya, ini juga kita tinggal tarik. Nah, selanjutnya kita mencari nilai SSR, ditentukannya melalui tabel dan Ken ya. Jadi banyak data yang diambil nantinya berdasarkan DB galat ini dan DB perlakuan ya. DB galat dan DB perlakuan. Nah, kita ke tabel uji dan Ken. Nah, kita mencari galatnya tadi 6 ya. Nah, kita di sini 6, di sininya 2. Berarti kita tabel nomor 6 kita hanya 2 saja yang mengambilnya. Lalu kita copy. Lalu kita paste spasial aja. Nah, setelah itu kita lanjut ke LSR ya. LSR kita rumusnya itu sama dengan SX yang ini ya. Kita absolutkan FNF4 lalu dikalikan dengan SSR yang ini, lalu enter, dan kita coba drag ke samping ya, di drag aja. Nah, dapat hasilnya. Nah, untuk perlakuan ini kita copy aja ya. Yang perlakuan ini copy, paste, kita rata-ratanya kita ambil dari sini. Rata-rata kita copy, dan kita kita paste spasial. Nah, setelah di copy kita blok data perlakuan ini ya, kita blok, lalu kita ke custom sort. Bentar. Nah, ini kita custom sort. Nah, sort by-nya kita ganti pada rata-rata, lalu ininya share value, short on-nya tetap. Nah, ordernya smallest to largest. Oke. Jadi yang dari besar ke dari kecil ke yang paling besar ya. Nah, ini sudah ini sudah berubah ya. Bentar. Ya kan. Nah,
Nah, setelah itu kita kita masukkan di sini sesuai dengan pelakuannya ya, ada B. Nah, lalu kita ini yang awal kita minus karena maaf, kita beri min karena tidak bisa ya, karena jika A nantinya dikurang A maka nilainya akan, atau A dibagi A maka nilainya ntar akan 0 juga gitu. Nah, selanjutnya pada tabel A ini kita melakukan perbandingan ya. Jadi kita yang ini, data ini kita dikurangi rata-rata ini tabel, kita absolutkan ya Fn F4, enter. Nah, selanjutnya yang di bawahnya untuk yang ini sama dengan data yang ini, kita kurangkan C ke A, kita Fn F4, enter. Kalau untuk ini karena B ya sama, jadi tetap 0 ya jika B dan B. Nah, maka nah di sini sama dengan C ke data B, kita absolutkan, enter. Nah, untuk data LSR-nya kita copy aja dari sini ya. Data LSR-nya kita copy. Nah, ini ya, kita minus juga karena 0, kita copy data LSR ini. Nah, kita maaf. Ini kita copy data LSR. Nah, kita paste spesial values, kita transpose karena ini dari miring dan kita harus ke bawah, jadi dari horizontal kita ubah menjadi vertikal. Nah, lalu kita berikan notasinya ya, karena ini minus semua maka kita notasikan dengan A. Lalu nah, ini nilai tabel A itu 0,37 lebih besar daripada nilai LSR yang ini 0,10, maka notasi berubah menjadi B. Nah, selanjutnya karena kita di sini maka kita melihat yang ini ya, notasinya karena yang tabel B ini lebih besar daripada LSR yang ini, maka notasinya berubah menjadi C. Nah, karena sudah terisi semua, kita buatlah kesimpulannya. Terdapat kesimpulan, ada dua kesimpulan berdasarkan statistika, penelitian, dan juga saran. Untuk berdasarkan statistika, berdasarkan perhitungan uji Duncan, perlakuan A berbeda nyata ya dengan perlakuan B dan C, dan perlakuan B berbeda nyata dengan perlakuan C.
Bisa dilihat. Dan untuk penelitian, Gracilari sp memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan bandeng, dan perlakuan terbaik yaitu perlakuan C. Karena perlakuan C lebih besar ya. Dan untuk saran, namun disarankan untuk pada penebaran Gracilari sp digunakan perlakuan C karena paling efektif terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan bandeng. Nah, jadi mungkin sekian saja ya tutorial RAK dari saya saat ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.